boleh jujur, saya sudah bertahun-tahun juga tidak melakukan ritual ibadah untuk Kristen sendiri. Mungkin ke gereja atau apa itu ya. Kalau dia Tuhan, pasti dia tidak mungkin Betul. Dalam hal ini, Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan? Ya, kalau lihat itu sepertinya hamba Tuhan ya. Yang biasa disampaikan, yang saya pelajari di sekolah minggu ataupun di gereja dulu, memang konsep Trinitas itu bukan terpisah, tapi satu kesatuan. Jadi buat saya sendiri agak, kalau ada yang nanya ini, saya terima pembelajaran itu, tetapi kalau ada orang nanya, saya nggak akan bisa menjelaskan karena saya menerima, tapi saya nggak bisa merangkulnya, nggak bisa memahaminya gitu. Siap untuk bersyahadat? Siap, Masya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang yang cerah. Pada siang hari ini kami ada di Surakarta, di Solo, bersama nih sahabat saya, Pak Nadi. Pak Nadi, selamat siang Pak Nadi. Selamat siang. Nama lengkap? Nadi Kantif Prastia. Kantif? Oh, bacanya Kantif. Oh, Kantif ya? Bacanya bahasa apa itu? Perancis. Oh, jadi nama beliau itu, saya kalau baca itu Nadi ada cantik di situ. Iya. Nadi cantik Q gitu kan? Iya, iya. Seperti Uniq gitu kan? Iya. Nadi cantik Q Prasetya. Iya. Prasetya atau Prasetya? Prastia. Prasetya. Tapi bacanya Kantif. Iya, Kantif. Artinya apa itu? Artinya adalah kayak puji syukur pada Tuhan. Ya, Bapak dari Kristen atau Katolik? Saya dari Kristen. Dari Kristen. Ya. Kristennya gereja apa, Pak? Gereja Kristen. Ini nanti nama gereja ini diedit atau tidak? Mau di Pada siang hari ini, sahabat saya, ini Pak Nadi, ingin mengajak untuk berdialog dengan kami. Dan beliau selama ini telah lama mencari ini, bertahun-tahun ya, sekali lagi bertahun-tahun beliau mencari tentang kebenaran sejati. Apa yang kebenaran sejati itu ada di mana? Nah itu. Nah, kita pada siang hari ini Pak Nadi, lingkup kita bicara adalah tentang lintas agama ini, Islam Kristen ya, kita batasi di sini. Oke. Kita tidak bicara Buddha, Hindu atau yang lain, karena kita agama hari ini lingkup kita adalah Islam Kristen. Ya, baik Pak Nadi. Mohon maaf, boleh saya silence dulu? Boleh. Maaf ya, silakan. Apa yang mendasari Pak Nadi untuk mencari kebenaran sejati ini? Apakah karena mau menikah atau karena bagaimana? Ya, lebih cenderung ke arah juga saya pengen pegangan untuk saya sendiri. Iya. Ya, karena boleh jujur, saya sudah bertahun-tahun juga tidak melakukan ritual ibadah untuk Kristen sendiri. Mungkin ke gereja atau apa itu ya. Karena? Ya, saya merasa ada yang memang mungkin itu bukan untuk saya. Dan karena saya merasa ada kekosongan sekian tahun ini, saya berusaha nyari sesuatu yang mungkin untuk saya bersandar nantinya. Seperti itu ya, kurang lebih ke arah itu aja sih. Iya. Kalau Pak Nadi sendiri bukan dalam rangka menikah, bukan? Kalau menikah mungkin itu bukan, lebih ke arah saya masih untuk proses pribadi, karena saya belum bisa menentukan apakah saya orang yang untuk menikah atau tidak. Pacar belum punya? Kebetulan ada beberapa dekat, tapi belum untuk itu. Oh ya, baik. Pak Nadi berapa tahun tidak ke gereja? Saya kurang tahu persis kapan terakhir,
Tapi kalau saya boleh hitung, mungkin lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Ya. Masya Allah. Pak Nadi, apa pendapat Anda tentang Yesus? Ya, pribadi yang cukup, saya pribadi ya, saya bukan mau melihat dari secara agama atau apa, pribadi yang menurut saya juga sangat unik untuk sesuai yang diceritakan itu sangat unik gitu loh. Menurut Anda, Yesus itu bisa dipilih, silakan Pak, A atau B. Menurut Anda, Yesus itu A, Tuhan, atau B, hamba Tuhan? Itulah yang pengen saya pertanyakan gitu loh. Saya juga nggak bisa menjawab gitu loh. Saya dari untuk segi Kristen saya juga belum dalam juga gitu. Baik. Begini Pak Nadi, sebelum saya menjawab A atau B, ya, saya atau Pak Nadi untuk mencari kebenaran sejati, itu saya juga punya cita-cita tersendiri Pak. Apa itu? Saya kepingin punya lorong waktu, mesin waktu, di mana saya bisa membuktikan masuk itu ke dalam waktu di saat zaman Yesus itu hidup. Terus kemudian di saat saya ingin masuk di saat zaman ketika Musa hidup, Moshe alaihissalam, ya, saya ingin masuk ke dalam mesin waktu di saat Nabi Ibrahim itu masih hidup, di saat Nabi Muhammad masih hidup, dan seterusnya, sehingga kita bisa mengetahui betul ini siapa yang benar, Yesus Kristus yang Tuhan atau B yang Yesus Kristus hamba Tuhan. Nah, dari situ, dari mesin waktu itu kita bisa buktikan. Tapi tampaknya kalau memang mesin waktu itu ada misalnya, itu seru Pak. Seru kan? Kita masuk ke zaman Musa ribuan tahun sebelum Masehi sana. Tapi misalnya kita berdua ya masuk mesin waktu itu, bisa-bisa ditangkap Pak sama ini apa? FBI. Fir'aun. Oh, Fir'aun. Sama pasukan Fir'aun. Ini orang dari mana ini? Ditangkap. Ya, setuju. Iya kan? Setuju. Ini orang dari mana ini? Berbahaya sekali. Cuman begini Pak, mesin waktu itu hanyalah sebuah keinginan yang tampaknya sangat sulit untuk diaplikasikan ke kehidupan nyata. Jadi mesin waktu itu adalah sebuah impian yang hanya untuk bercandaan saja. Ya. Namun ada satu mesin waktu yang kita bisa masuk ke dalamnya, dan itu real. Kita bisa masuk ke dalamnya sekarang. Apa itu mesin waktunya? Ini dia. Kita memang tidak bisa masuk ke mesin waktu yang kita inginkan tadi itu, karena mesinnya nggak ada. Tapi ada mesin yang masih bekerja sampai sekarang. Ini dia. Ini mesin waktu yang sesungguhnya. Dari sini kita jadi tahu Yesus itu Tuhan atau Yesus itu hamba Tuhan. Karena kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh pendeta itu subjektif, ya kan? Banyak saudara kami Kristen itu saya tanya, yang menyuruh Anda menyembah Yesus itu siapa? A, Yesus, atau B, pendeta? Mayoritas menjawab yang nyuruh ya pendeta, bukan Yesus, kan begitu. Sehingga kita bisa membuktikan siapa Yesus sebenarnya dari mesin waktu ini, karena ini adalah peninggalan di saat zaman itu, tapi masih bisa termaktub hingga sekarang. Kita masih bisa menikmati hingga sekarang. Bisa dipahami ya Pak? Nah, mungkin Bapak bisa buka di Lukas pasal 6 ayat 12. Oh, mohon maaf. Ya. Yang ini saja Pak. Ini yang terbitan baru. Ini sama. Ini sama-sama terbitan LAI ya. Ini tahun 2019, ini tahun 2023. Ini Alkitab edisi baru. TB2 nih. Terjemahan baru TB2 ini. Ya. Isinya beda, Pak. Oh, belum tahu itu. Nanti saya kasih tahu. Ya. Ini sama, coba Bapak baca. Maaf. Ini terbitan siapa, Pak? Lembaga Alkitab
Indonesia ya ini? Iya, ini Ya, Lembaga Alkitab Indonesia ini. sama, ya kan? Oke, kita lihat tahunnya. Dua mesin waktu ini, Pak, dicetak oleh lembaga yang sama. Ini tahun berapa, Pak? 2019. 2019. Ini tahun berapa, Pak? 2023. 2023. Oke. Bapak buka yang ini. Bapak Lukas ini. Bapak buka Lukas pasal 6 ayat 12. Ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit dan semalam-malaman Ya. ia berdoa kepada Allah. Yesus ini berdoa. Ya. Terus berdoanya kepada siapa, Pak? Ini termaktub tadi. Kepada Allah. Kepada Allah. Berarti Yesus itu punya Tuhan. Siapa Ya. nama Tuhannya? Ya, disebutkan Allah. Allah. Ya. Nah, pertanyaannya, Yesus di dalam ayat ini berkedudukan sebagai A, Tuhan, atau B, hamba Tuhan? Oh, jika menggunakan logika ini, dia sebagai hamba. Hamba Tuhan, karena Yesus berdoa. Apalagi semalam-malaman dia berdoa. Semalam, sepanjang malam itu dia berdoa kepada Allah. Artinya begini, kalau ada sesuatu yang dia meminta pertolongan, dia berdoa, berarti ada yang mengabulkan doa, ya kan? Oke. Nah, yang meminta doa tadi, yang meminta pertolongan tadi itu, apakah itu dia disebut sebagai Tuhan? Pastinya bukan sih kalau Pastinya bukan. menggunakan logika ini Ya, sih. Ya. Berarti yang mengabulkan doa, ya, yang mengabulkan doa tadi itu ya, itulah yang disebut sebagai Tuhan, ya. Bapak buka lagi Matius pasal 26 ayat 39. Matius pasal 26 ayat 39. Iya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus di setiap ibadah yang dilakukan, ya, dalam liturgi ibadahnya selalu itu bersujud, Pak. Oke. Dan dia berdoa. Oke. Jadi kalau dia meminta tolong, Yesus itu selalu bersujud. Dia maju sedikit, lalu bersujud, lalu berdoa. Tradisi sujud seperti ini hingga sekarang siapa yang melakukan? Oke. Di gereja, Bapak pernah ada sujud? Ada. Sujud apa namanya? Kalau lebih ke arah bukan untuk ada nama sujudnya, tetapi kayak waktu kita menerima baptis itu kan dalam kondisi sujud, Iya. seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Hanya dalam kondisi baptis. Tapi kalau ibadah Ada beberapa ibadah itu menggunakan sujud, tapi saya kurang begitu paham untuk pengertiannya, itu kurang paham. saya akan mendeskripsikan arti sujud ini Oke. di materi nanti. Oke. Agak nanti di materi-materi akhir akan saya jelaskan tentang apa itu arti sujud yang dilakukan oleh Yesus Kristus alaihissalam. Bapak buka di Markus 1 ayat 35. Markus 1. Markus 1 ayatnya 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Pagi-pagi benar, pada waktu hari masih gelap, ia berangkat keluar ke tempat yang sunyi dan di sana ia Berdoa. berdoa. Artinya apa? Kalau dia Tuhan, pasti dia tidak mungkin Berdoa. berdoa. Dalam hal ini, Yesus itu A, Tuhan, atau B, hamba Tuhan? Ya, kalau lihat itu sepertinya hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan. Ini ayat mengindikasikan bahwa Yesus itu salat subuh, Pak. Oh. Coba Bapak baca lagi, sekali lagi. Oke. Bener nggak ini salat subuh? Ya, kalau dari kata-katanya adalah pagi-pagi benar, waktu hari masih Hari gelap. masih gelap. Itu malam atau pagi?
pastinya malam pergantian pagi. Masih gelap ya. Subuh. Artinya subuh. Sebenarnya Pak, Indonesia ini adalah bahasa yang dipakai oleh Indonesia ini bahasa yang baru terbit ya tahun 1800, tahun 1900 ya. Bahasa Indonesia ini baru mulai dilansir. Sehingga bahasanya masih ada banyak terbatas ya. Keterbatasan dalam bidang kata. Perbenaran kata masih tidak terlalu banyak. Tapi salah satu bahasa paling kuno di dunia itu adalah bahasa Arab. Yang perbenaran katanya itu terbesar di dunia. Kita lihat Markus 1 ayat 35 ini artinya apa? Ini Al-Quran atau Bible? Agak bingung saya, soalnya tulisannya Arab tapi di situ ada kayak lambang kayak salib. Jadi ini lambang salib ini. Ya, saya nggak bisa mendeskripsikan karena saya juga nggak bisa baca tulisan Arabnya dan saya nggak bisa mengkotakkan bahwa ini Bible hanya karena salib. Maaf itu. Ini Bible milik Kristen Ortodoks. Koptik. Jadi Kristen Ortodoks Koptik itu mayoritas di Jazirah Arab sana, yang mereka lebih mempercayai bahwa ini lebih asli dari Bible-Bible yang lain. Sekali lagi, mereka lebih percaya ini adalah lebih asli daripada Bible-Bible yang lain karena Yesus Kristus itu adalah orang Arab, ya. Orang Arab, ya. Jadi dia ini lebih dipercaya sebagai bahasa yang lebih dekat dengan Yesus Kristus alaihissalam. Kita buka di Markus pasal 1 ayatnya 35, Pak. Ini Injil Markus, ya. Ini Injil Markus. Kita buka di Markus pasal 1 ayatnya 35. Ini, Pak. Saya bacakan ya. Wa fis subhi bakiran jiddan qama wa kharaja wa madha ila mawdi'in khala'in. Apa kata ini di sini? Wa kana yusalliya hunaka. Ini. Wa fi subhi. Subhi itu subuh. Tadi untuk membuat ya deskripsi tentang pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Itu kan agak panjang ya. Ini sederhana sekali. Wa fi subhi. Pendek ya, tapi sudah mewakili semuanya. Pada waktu subuh. Ya. Dia qama wa kharaja, dia bangkit lalu dia keluar, wa madha ila mawdi'in khala'in, lalu dia pergi ke sana, dia menyendiri di tempat yang sunyi itu, ya. Wa kana yusalli hunaka, dan di sana dia melakukan apa? Melakukan namanya salat. Wa kana yusalli hunaka. Doa itu bahasa Arabnya itu doa. Kalau ini bukan doa, tapi yusalli salat. Level salat itu lebih tinggi, Pak, daripada doa. Jadi kalau doa seperti ini. Saya sekarang berdoa, ya Allah, saya minta rizki kepada Engkau. Nih, saya berdoa. Doa ya, berarti minta langsung sekarang. Tapi kalau salat itu adalah ibadah yang ada aturannya, ada tata caranya, ada waktunya, ada timingnya, betul? Tadi ada kata subh, wa fis subhi, pada waktu subuh. Maaf kalau boleh saya potong. Berarti sholat itu jadi lebih tinggi dari doa karena dia harus karena dia ada syarat-syarat tertentu yang harus ditunaikan. Harus suci dulu dari hadas kecil, dari hadas besar. Ada timingnya juga, ya kan? Ada waktunya juga. Ada tata caranya, traktatnya juga ada. Dimulai dari apa dulu dan seterusnya. Nanti saya akan mendeskripsikan apa itu tata cara sholat yang diajarkan oleh para nabi dan rasul di Bible. Mulai dari awalnya bagaimana dan seterusnya. Ada di sini semua. Ini adalah mesin waktunya.
Nah, yang hari ini kita bahas. Baik. Kalau dari ini Bapak tadi A atau B, A itu Tuhan, B hamba Tuhan. Ya, untuk dari penjelasannya Ya. Pak Ipung, saya nggak bisa menjawab dengan secara religius ya. Saya menjawab dengan logika dulu ya, sesuai dengan penjelasan Pak Ipung. Hamba Tuhan sih. Hamba Tuhan. Secara logika. Baik, secara logika ya. Soalnya logika ini harus bermain. Kalau logika tidak bermain, maka itu disebut sebagai dogma. Betul? Nah, pengikut dogma, siapapun itu, dari agama manapun, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, itu namanya taklid, Pak. Maaf, taklid. Taklid itu follower, pengikut. Oh. Yang tidak boleh itu taklid buta. Taklid buta itu adalah pengikut yang hanya sekedar ikut, asal ikut, tapi dia logikanya tidak main. Di Islam itu dilarang, Pak. Sudah taklid buta lagi, gitu kan? Yang paling dilarang itu taklid buta, karena mengikuti tapi tidak ada kaidah ilmu di dalamnya, logikanya nggak dipakai. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Dari mesin waktu ini, kita akan jadi tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Apakah dia Tuhan ataukah dia tidak mau disebut sebagai Tuhan? Saya jelaskan dulu, Pak. Di Alkitab setebal ini tidak ada satupun yang Yesus menyatakan diri secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada, Pak, di Alkitab setebal ini. Kalau ada yang berhasil menemukan, maka saya berikan hadiah 1 triliun rupiah. Kenapa saya bilang 1 triliun rupiah? Banyak yang protes gitu. Nah, nanti kalau menemukan gimana? 1 triliun di mana gitu kan? Ya memang enggak ada. Di sini enggak ada. Sehingga saya berani memberikan uang 1 triliun rupiah. Gitu. Nah, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak. Yesus di Alkitab setebal ini berceceran ayat-ayat yang secara lugas, tegas, tanpa ambigu, Pak. Tanpa kata ganti ya, bahwa Yesus nggak mau disebut sebagai Tuhan. Dalilnya ada di, Bapak buka kitab Matius pasalnya 7 ayatnya 21. Matius pasal 7 ayatnya 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi yang menyebut Yesus itu Tuhan, itu justru tidak bisa masuk surga. Siapa yang mereka masuk surga? Mereka adalah yang menghambakan diri kepada Bapaknya Yesus. Clear? Secara akal clear sih. Ya. Bapaknya Yesus itu siapa? Allah. Kita lanjut di Matius pasal 7 ayat 22. Matius pasal 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Terus lanjut 23. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus sendiri yang bilang, justru yang semuanya bernubuat demi nama Yesus, kan begitu kan, menyembuhkan orang dengan nama Yesus dan seterusnya tadi itu. Yang menyebut Yesus Tuhan, justru sama Yesus akan diusir. Enyalah engkau, dasar engkau pembuat kejahatan. Tidak dianggap oleh Yesus. Ayat ini pernah saya berikan kepada saudara kami Kristen yang nantang
dia berani masuk Islam kalau menunjukkan di mana ayat yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Saya tunjukkan ayat ini. Katanya adalah begini. Oh, itu adalah untuk orang munafik, katanya. Maksudnya orang munafik yang menyebut Yesus Tuhan, maka dia tidak bisa masuk kerajaan surga. Pertanyaan saya, di mana ini ada kata-kata munafik? Di mana di sini ada kata-kata ini? Bukan setiap orang yang munafik terus kemudian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tidak ada kata. Kita harus, kalau memahami teks ya, tidak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Oke. Itu setuju. Ya kan? Terus nggak boleh bermain asumsi juga. Ya, setuju. Ya kan? Jadi tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, dan tidak boleh bermain asumsi. Okay. Sekarang ini, di mana di sini ada kata-kata tambahan orang munafik? Tidak ada. Jadi justru setiap orang yang menyebut Yesus Tuhan, Yesus marah. Nyala engkau daripadaku, dasar engkau pembuat kejahatan. Yesus berkata begini, justru yang menyebut Yesus Tuhan maka tidak bisa masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga, kata Yesus. Kata-kata Bapa itu adalah manifestasi dari rasa kedekatan diri, betapa Yesus itu dekat dengan Tuhannya, kepada Allahnya itu. Saking dekatnya Yesus kepada Allah, sehingga Yesus itu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Lalu pertanyaan saya kepada Pak Nadi ini, Bapa di sini yang disebut oleh Yesus itu A, Bapaknya Yesus saja, atau B, Bapak kita semua? Bapak kita semua. Bapak kita semuanya. Ada dalilnya Pak di sini Pak, di mesin waktu ini. Bapak buka di Yohanes pasal 20 ayat 17. Yohanes pasal 20 ayatnya 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Clear ya? Jadi Allah itu ya Bapaknya Yesus, ya Bapaknya saya, Bapaknya Pak Nadi, Bapak kita semuanya. Kemudian ada kata Yesus itu anak Allah. Ya, Yesus itu anak Tuhan, dia anak Allah. Sehingga anaknya monyet itu ya monyet, ya kan? Anaknya gajah, ya kan? Anaknya banteng itu banteng. Betul? Betul. Anaknya manusia itu manusia. Pendeta tuh sering berkata begitu. Anaknya kucing ya kucing. Berarti Yesus itu anaknya Tuhan, ya berarti dia Tuhan. Yesus itu anak Allah, berarti Yesus itu Allah. Logika itu batal Pak. Ketika saya bilang anak presiden, pastinya bukan presiden. Bukan presiden. Belum tentu. Iya, karena bapaknya yang presiden. Bapaknya presiden, ya kan? Anak wali kota. Ya, bukan berarti anaknya juga wali kota. Ya kan? Anak mama. Ya, karena memang dia lahir dari mamanya kan? Dari mamanya. Yesus anak mama. Iya, jadi logika itu batal Pak. Logika itu batal. Bentar, saya ini ada lagi anak sekolah Pak. Karena statusnya pelajar, ya disebut anak sekolah. Apakah dia sekolahan ya? Anak sekolahan? Bukan berarti. Ya. Anak sekolahan ya? Ya. Anak jalanan? Pastinya bukan lahir dari aspal kan? Maksudnya seperti itu kan? Iya. Anak buah? Ya. Apakah buah-buahan? Bukan berarti ya timur mas ya. Logika masuk itu. Anak kantor? Ya, paham. Anak desa, anak kampung ya, anak kampus dan seterusnya. Anak kampus itu kampus juga Pak. Ini sebenarnya Pak, ada dalilnya Pak.
Oke. Bahwa Yesus itu bukan hanya dia yang anak Allah, yang lain pun anak Allah. Saya lihat, kita bisa lihat di Lukas pasal 3 ayat 38. Lukas pasal 3 ayat 38. Iya. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Berarti Adam itu juga Anak Allah. anak Allah. Bukan hanya Yesus. Kita semuanya juga anak Allah. Bapak pernah nggak lihat ada foto? Saya dulu pernah ada di sebuah koran tuh. Ada anak yatim, yatim piatu berjajar begitu. Lalu ada tulisannya begini: kasihilah mereka karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Oke. Ya. Jadi kita ini semuanya adalah anak-anak Tuhan. Yang dimaksud tadi di dalam koran tadi itu, Pak, mereka adalah anak-anak Tuhan itu anak-anak titipan Tuhan atau anak-anak pemberian Tuhan dan seterusnya. Begitu. Termasuk begini. Kalau memang hanya karena Yesus disebut sebagai anak Allah, lalu dia menjadi Allah itu sendiri, logika itu gagal, Pak. Gagal. Karena apa? Di sini Lukas pasal 3 ayat 38, Adam itu juga disebut sebagai anak Allah. Karena Adam ini disebut sebagai anak Allah, standar disebut sebagai ketuhanan itu jauh lebih tinggi Adam. Karena Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Sementara Yesus Kristus alaihissalam, dia lahir dengan tanpa ayah tapi ada ibu. Sehingga untuk kelayakan disebut sebagai Tuhan, justru Nabi Adam lah yang memiliki kapasitas itu. Baik, bisa dipahami? Ya. Ada pertanyaan sebelum itu? Sejauh ini nggak ada. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Nadi, lebih logis mana ini ya? A, berbuatlah sesukamu karena dosa Anda telah ditebus. B, berbuatlah sesukamu tapi ingat bahwa satu saat nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Pastinya B sih buat saya. Karena gini, yang saya yakini adalah Tuhan itu maha adil. Jadi kalau Tuhan kayak dosamu udah tebus, ya udah sana, nggak tetap masuk surga, itu bukan Tuhan yang saya yakini sih gitu. Nah, tapi selama ini yang disampaikan di gereja oleh pendeta-pendeta itu dosa Anda telah ditebus. Bagaimana itu? Saya nggak bisa jawab karena saya kurang mendalami juga. Yesus Kristus itu disalib di tiang kayu salib. Dia menderita, ya kan? Di atas kayu salib itu untuk menebus dosa umat manusia. Yaitu yang biasa saya dengar dan saya ingat di Alkitab setebal ini tidak ada satupun yang Yesus secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menyebutkan aku Yesus, aku menebus dosa, aku disalib untuk menebus dosa umat manusia. Tidak ada. Adanya hanya ayat-ayat yang itu penjelasan ya, membuat simpulan-simpulan. Contoh Paulus ya, Paulus mengatakan, Paulus yang mengatakan bukan Yesus ya, bahwa Yesus itu menebus dosa manusia melalui penyaliban itu dan seterusnya. Justru yang di sini, Pak, yang sesuai dengan logika berpikir kita yang benar, itu ada di sini, Pak, di kitab Yeremia pasalnya 17 ayatnya 10. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Aku Tuhan. Ini yang menyebut siapa tadi? Aku Tuhan. Tuhan ya, bukan lagi Paulus ya.
bukan lagi Matius, Markus dan seterusnya. Aku Tuhan, ya tadi itu dan seterusnya akan membalas setiap dosa umat manusia setimpal dengan amal perbuatannya, setimpal dengan tingkah lakunya. Jadi ya dosa ya tebus masing-masing. Oke. Jadi kalau ada penebusan dosa itu enggak ada, Pak. Kalau ada penebusan seperti itu adanya di Pegadaian. Itu namanya penebusan hutang. Hutang anak itu bisa ditebus oleh bapaknya, ya. Hutang bapak bisa ditebus oleh anaknya. Tapi kalau hutang dosa ya ditebus oleh siapa? Dan nggak bisa, Pak. Dosa tebus masing-masing, adanya di Yeskiel pasal 18 ayat 20. Yeskiel 18 ayat yang ke-20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya, jadi bapak tidak bisa menebus anaknya, anak tidak bisa menebus dosa bapaknya. Ya dosa tebus masing-masing. Begitu, dosa pikul masing-masing. Menjadi sebuah anomali ketika seseorang berbuat dosa, Yesus yang pikul. Seseorang berzina, Yesus yang pikul. Seseorang membunuh orang lain, Yesus yang pikul. Seseorang korupsi, Yesus yang pikul. Seseorang melakukan pembegalan motor, Yesus yang pikul. Betul? Anomali. Seperti ini, Pak. Ini ada orang masuk surga, ya kan? Lalu dia jalan-jalan, lalu dia bertemu dengan banyak orang. Ketemulah dia dengan fulan namanya A. Ya, siapa Anda dulu? Ditanya, jawab si A begini. Dia bercerita bahwa dia dulu adalah tukang begal motor. Setiap kali kalau malam jam 2 dini hari ada orang lewat, motor diambil. Atau orangnya nggak mau ngasihkan, pakai celurit itu, sambet, orangnya dibunuh, motornya diambil. Selama dia hidup, dia bercerita bahwa dia sudah membegal ratusan motor, lebih dari 200 motor. Lalu dia sudah membunuh banyak orang, korbannya. Ditanya sama orang tadi, loh kok bisa masuk surga? Kata dia, dosaku sudah ditebus oleh Yesus. Lalu dia jalan-jalan lagi, dia ketemu orang lagi. Dia bertanya, siapa Anda? Jawabnya begini, dia dulu adalah orang debt collector. Dia adalah mafia. Dia suka main perempuan. Dia suka berzina dengan ratusan wanita, menzinai ratusan wanita. Dia tukang perkosa orang dan seterusnya. Kok bisa masuk surga? Kan dosaku sudah ditebus oleh Yesus. Lalu dia jalan-jalan lagi, ketemu si C. Si C, siapa Anda dulu? Dia bilang bahwa dia adalah dulu pejabat negara. Dia berhasil membawa kabur uang rakyat itu ratusan triliun rupiah. Dia adalah tukang bogok uang rakyat. Lalu kok bisa masuk surga? Jawab si C, kan dosaku sudah ditebus oleh Yesus. Lalu logika orang yang tadi bertanya tadi itu, pusing dia, Pak. Lah kok enak ya, semuanya ditebus oleh Yesus. Kalau tahu begitu, saya dulu di dunia hidup foya-foya, hidup bermain-main aja, nggak usah berbuat baik, selesai. Ngapain saya dulu berbuat baik? Kan enak, semuanya ditebus oleh Yesus. Begitu. Jadi Pak, yang logika tentang berbuatlah sesukamu karena dosamu sudah ditebus oleh Yesus itu batal. Karena penebusan dosa itu tidak ada. Silakan, ada pertanyaan? Sejauh ini belum, Pak. Belum. Masuk tidak tadi? Masuk? Ya, secara akal sehat, memang saya nggak ada yang bisa saya bantah sih. Belum ada yang bisa saya bantah. Baik. Saya tanya sekarang.
Pak Nadi lebih logis mana? A, Tuhan itu satu, absolutely, atau berdiri sendiri ya, atau B, Tuhan ada tiga. Kalau kita pakai analogika Tuhan adalah maha, itu pastinya Absolut, satu. Iya, kalau kita pakai analogika maha ya, maha itu kan Sekarang Bapak kan masih Kristen ya sekarang? Iya. Di dalam kekristenan berapa Tuhan? Ya, ini sering-sering banyak teman Muslim tanya saya tentang Trinitas. Saya agak kesulitan menjawab karena saya sendiri kurang begitu mendalami detil pembelajaran itu. Jadi saya agak kesulitan untuk menjelaskannya karena saya memang basically orang teknik ya. Jadi saya lebih banyak menggunakan akal sehat. Jadi kalau kita bicara Tuhan Maha itu jadi nggak mungkin dong ada yang sejajar gitu. Jadi penjelasannya buat saya agak susah untuk menjelaskan. Sekarang mohon dibantu disebutkan Tuhan ada berapa di kekristenan? Satu, Allah Bapa itu sendiri. Dua, Yesus. Lalu Roh Kudus. Berapa ini berarti? Tiga. Sementara Bapak tadi logikanya. Nah itu makanya saya tidak bisa menjelaskan untuk Trinitas. Hampir semua, bukan hanya Pak Nadi, hampir semuanya orang Kristen ketika saya tanyain, bahkan pendeta pun ketika ngobrol dengan saya itu bingung Pak. Jawabannya itu ganti-ganti gitu. Antara mana satu mana tiga. Yang sering terjadi itu satu kesatuan, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Nah itu kalau boleh saya potong, maaf. Yang biasa disampaikan, yang saya pelajari di sekolah minggu ataupun di gereja dulu, memang konsep Trinitas itu bukan terpisah, tapi satu kesatuan. Jadi buat saya sendiri agak, kalau ada yang nanya gini, saya terima pembelajaran itu, tetapi kalau ada orang nanya, saya nggak akan bisa menjelaskan karena saya terpisah tapi satu kesatuan. Jadi agak susah buat saya, makanya agak susah. Karena saya sendiri menerima tapi saya nggak bisa merangkumnya, nggak bisa memahaminya gitu loh. Sampai sekarang Pak, berapa jumlah Tuhan di dalam kekristenan itu masih belum final? Ya, orang-orang Bapak Pendeta itu ketika saya tanya berapa Tuhan Anda, mana yang benar, satu atau tiga? Kadang jawab tiga, kadang jawab satu, ya kan? Ketika saya bilang yang benar itu Tuhan satu, tapi dia iya satu, tapi siapa saja gitu kan? Itu sampai sekarang belum final. Tapi orang Islam Pak beda. Anak-anak kecil, simpel, lebih simpel. Berapa Tuhan kamu nak? Satu. Siapa? Allah. Lah Nabi Muhammad itu siapa nak? Itu Nabi. Itu Nabi. Bukan Tuhan. Utusan. Ya. Selesai. Ya itu kalau menggunakan akal logika itu, ya saya akan no comment juga. Iya. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Jikalau Anda hidup, ya Pak Nadi hidup ya di zaman Yesus, saat Yesus ditangkap, apa yang akan Anda lakukan? A. Lari. B. Membela Yesus dan menyelamatkan Yesus. C. Bergabung bersama tentara Romawi untuk membantu menyalibkan dan membunuh Yesus. Saya bukan orang patriotik, pasti saya lari. Lari. Karena saya bukan orang patriotik dan logika saya pasti akan mengatakan save yourself first. Bapak waktu itu di saat zaman itu muridnya Yesus loh. Ya mohon maaf, saya kurang bisa mengimajinasikan kondisi saat itu. Saya mohon maaf nggak bisa. Hal untuk itu saya kurang bisa mengimajinasikan. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini memang agak sulit untuk mengimajinasikan kondisi itu. Saya juga kesulitan. Semua orang Kristen ketika ditanya ini Pak, A. Lari, B. Membela Yesus,
ya, dan menyelamatkan Yesus. C, bergabung bersama tentara Romawi untuk menyalib dan membunuh Yesus. Mana? Bingung Pak semuanya. Dan jawaban A dan B dan C itu salah semua Pak. Salah semua. Coba bayangkan, kalau misalnya Bapak pilih A, lari tadi itu, Oke. berarti Bapak tidak setia pada Yesus. Ya, mungkin saya akan men-plot twistkan jawaban itu kayak gini. Kayak kita naik pesawat. Sebelum menyelamatkan orang lain, selamatkan diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak selamat, gimana kamu menyelamatkan orang lain? Kurang lebih seperti itu. Berarti Yesus di sini ditangkap, berarti dia tidak selamat. No comment. Saya kira ya, tahu arahnya kemana. Iya. Oke. No comment. Yang B itu membela Yesus dan menyelamatkan Yesus. Kalau yang seperti itu terjadi, ya, Bapak ini berusaha bagaimana caranya membela Yesus, menyelamatkan Yesus. Bapak dalam malam hari ya, semua orang pada tidur, tentara Romawi tidur, Bapak melepas ikatan talinya Yesus itu. Bapak berusaha bagaimana, ayo kabur, ayo Yesus kabur bersama saya. Lalu yang terjadi, penyaliban itu tidak pernah ada. Dan akhirnya dosa nggak jadi ditebus toh. Saya nggak mikir ke situnya, saya lebih mikir tentara Romawi tertidur, lalu saya melepaskan ikatannya Yesus. Iya. Itu kayak hal yang aneh. Nggak mungkin dong tentara tidak bersenjata dan tidak melakukan shift. Iya. Jadi nggak mungkin dong ada tentara tertidur. Oh. Jadi buat saya, logika saya, suicide mission sih gitu. Suicide mission. Jadi, misi yang tidak mungkin ya. Semuanya mati. Maksudnya saya yang menyelamatkan pasti akan mati toh. Iya. Maaf, ini bukan untuk bantah, cuma agak gelitik akal saya sih. Iya. Yang C sekarang Mbak, bergabung bersama tentara Romawi, ya, karena Bapak berjiwa patriotik nih, supaya penebusan dosa berhasil dan sukses dengan cara Yesus disalib, ya, di tiang salib itu, supaya sukses berhasil misi itu, Bapak bergabung bersama tentara Romawi. Ayo kita bunuh Yesus, kita salibkan Yesus. Oke. Kalau itu bagaimana? Yang C. Nah, logika sederhananya saya ya, ini kondisi saat itu saya nggak bisa imajinasikan kondisi untuk imajinasi zaman sekarang aja. Iya. Kita bergabung tanpa diakui suatu kesatuan. Iya. Bukankah nanti ditangkap? Siapa lu pakai seragam gua? Loh enggak, Bapak ikut bergabung, Bapak mendukung dari gerakannya orang-orang tentara Romawi ini untuk proses penyaliban Yesus. Bapak ikut jadi panitianya gitu. Buat saya aneh sih, Supaya berhasil misi penebusan dosa pada seluruh umat manusia itu berhasil. Saya juga nggak bisa jawab juga. Buat saya aneh juga gitu. Justru kalau ikut yang C itu Pak, itu kriminal. Iya, itu yang sebenarnya saya pikirkan. Kriminal. Nabi, Rasul yang mulia, utusan Tuhan, dibunuh, disalib, disiksa, tangannya dipaku begini, tangan ini dipaku Pak. Sampai berdarah-darah ini semuanya. Lalu ikut ke dalam proses itu Pak, pembunuhan itu kan kriminal Pak namanya. Ya. Di mana rasa kita sebagai manusia? Itu jawaban A atau B atau C itu salah semua Pak. Salah semua. Karena memang penyaliban Yesus itu tidak pernah ada. Di dalam Islam itu dalilnya ini Pak. Saya tunjukkan dalilnya. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah.
Anda ingin jadi kristolog handal? Atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.